Shalom teman-teman terkasih ya, Sobat MBC yang ada di tempat dan juga yang menonton secara online. Selamat datang, selamat bergabung bersama kita untuk menikmati hadirat Tuhan dalam setiap apapun yang sudah Tuhan berikan. Hari inilah kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Namun sebelum itu mari kita bersatu dalam doa dahulu. Bapa di dalam sorga, Tuhan terima kasih Bapa untuk segala sesuatunya yang sudah terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, kami ada sampai dengan hari ini. Tuhan, kami percaya juga bukan suatu kebetulan, tapi karena anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Tuhan, sebentar kami akan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Tuhan arahkanlah hati kami Tuhan, fokus hanya padamu Bapa. Biarlah Tuhan setiap hati kami Tuhan memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Hari ini Bapa, kami semua berkumpul di tempat ini Tuhan, baik secara onsite ataupun online Bapa. Kami percaya Bapa, bukan mengenai suara kami Tuhan yang kami nyanyikan, tapi berdasarkan hati kami Tuhan Yesus. Engkau tahu setiap hati kami Bapa, dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan, Engkau yang selalu menyertai kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita siapkan hati kita. Kita mau bilang, kebaikan Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Bila kita memandang kebaikannya, bila kita memandang apapun yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, kita semua mengucap syukur. Kita ada sampai dengan hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Kita mau menyembah Dia, siapkan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan lagu pujian ini, bila ku pandang kekudusan-Mu. Jadi pudar oleh sinar-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tujuan hidupku setiap apapun itu, Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Bila ku pandang kekudusan-Mu, bila ku pandang keindahan-Mu, bila sekelilingku jadi pudar oleh sinar-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau.
berganti dalam kehidupan kita. Kita nggak tahu mau kemana. Terkadang banyak masalah yang selalu menghampiri kita, tapi kita hektik nggak tahu mau kemana. Tapi percayalah, serahkan semuanya sama Tuhan. Segala kekhawatiranmu, percayakan sama Dia. Mungkin hari ini teman-teman merasa, kenapa nggak nampak perubahan ya? Kenapa nggak nampak? Kenapa masih seperti ini? Kenapa terus-terusan seperti ini? Kita mau percaya, Tuhan bekerja di balik setiap apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Ingat, teman-teman semua, baik secara online ataupun onsite, Tuhan kita bukan Tuhan yang hanya diam melihat kita, tapi percayalah, Tuhan kita selalu ada dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini belum jawabannya, tapi percayalah, engkau pasti akan mendapat jawaban dan mendapat kemenangan dalam hidup teman-teman. Dalam apapun itu, kita mau katakan, Tuhan sangat baik. Kita mau aminkan itu, karena Dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang penuh mujizat. Maka itu kita mau menyembah-Nya. Kita katakan, ku sembah Kau Tuhan Yesus. Ku sembah Kau. Katakan dengan hati kita, dengan iman kita. Kita sembah Dia. Ku sembah Kau. Kehidupanku, kehidupanku, untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau. Ku sembah Kita mau katakan, kasih Tuhan yang membuat kita mengerti bahwa teman-teman hari ini berharga di matanya. Tangannya tak pernah luput untuk selalu menolong dalam hidup kita. Rencananya sangat luar biasa dalam hidup kita. Kita mau yakinkan itu, kita mau aminkan itu. Kasih-Mu membuatku mengerti, ku berharga di mata-Mu Tuhan.
Yesus Tuhan penyelamatku, ku tak pernah akan, kau takkan berubah menggenapi janjimu, itu yang ku percaya. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku, kau tak akan berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Kami percaya Bapa, karena kasih-Mu Tuhan yang memampukan setiap dari kami Bapa. Kau menjadikan kami berharga Bapa di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap kami Tuhan ada dalam rencana-Mu, karena itu yang akan kami percaya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan Yesus, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Pujian dan syukurku kami naikkan hanya pada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Ku persembahkan, sadar bila ku ada, sadar bila ku ada. Semuanya anugerah.
Jika di masa lalu Tuhan membantu orang-orang Israel, kita juga harus percaya hari ini dalam hidup kita, Tuhan pasti membantu kita. Karena kenapa? Karena engkau, teman-teman semua, adalah berharga di matanya. Jika teman-teman hari ini merasa bahwasanya hari ini engkau tidak berharga, teman-teman, percayalah Tuhan selalu menyayangi kita dalam hidup kita. Seperti lagu ini mengatakan, kita tahu dalam hidup kita kadang banyak buat dosa. Kita sering buat Tuhan kecewa dalam hidup kita, tapi Tuhan mau katakan engkau berharga di matanya. Karena Tuhan Allah yang sangat-sangat baik. Dulu hingga sekarang Ia tidak pernah meninggalkan kita. Kita mau aminkan itu. Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Tuhan, sebentar juga Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Bapa setiap dari hati kami Tuhan Yesus. Pakailah Tuhan hati kami Tuhan. Pakailah kami Tuhan dalam kehidupan kami Bapa, untuk menjadi berkat Tuhan untuk orang-orang lain, untuk orang-orang sekitar kami Bapa. Seperti lagu ini mengatakan Tuhan, kami tahu Tuhan hidup kami sangat berharga Tuhan. Tapi kami percaya Bapa, ini semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, ku tahu hidupku. Kita aminkan lagu ini. Benar Tuhan, tidak ada lagi yang bisa kami persembahkan selain penyembahan kami kepadamu. Di saat situasi apapun, kami hanya bisa mengandalkan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang awal dan Allah yang akhir. Engkau yang tahu letih lesu kami, Engkau yang kekal mengetahui bahkan ending of our life. Tuhan, berkati setiap kami. Kami yang rindu mendengarkan suara firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu, mulut bibirnya menjadi berkat bagi teman-teman sekalian. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Ya, bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh berkumpul sekalipun hujan ya. Ini mendung-mendung, biasa anak-anak muda ini melilih molor daripada
ibadah gitu ya. Nah, hari ini teman-teman kita akan belajar satu kebenaran bahwa Allah adalah Alfa dan Omega. Allah adalah Alfa dan Omega. Ini tema yang menarik nih. Dari Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai 17 nanti, dan di ending kita lihat dalam Wahyu pasal 1 ayat 8. Sebelumnya saya akan mengawali satu quotes dengan satu quotes, yaitu pengenalan akan Allah akan mempengaruhi pola pikir, pertama pola pikir dan tindakan di dalam diri kita. Jadi pengenalan akan Allah yang tentunya berdasarkan Alkitab akan mempengaruhi setiap pola pikir dan tindakan di dalam diri kita. Di dalam setiap tindakan. Coba ya kita telaah ini. Pengenalan akan Allah akan mempengaruhi. Jadi ketika kita mengenal Tuhan akan terpancar lewat tindakan di dalam diri kita. Oke teman-teman ya, ini yang menjadi dasar di dalam diri kita. Saya akan mengawali satu cerita. Jadi satu kali ada seorang ibu, ini saat SMA ya. Ketika saya SMA ada seorang ibu yang saya kenal banget, gitu ya. Saya kenal banget, dia itu Kristen banget. Gitu ya, Kristen banget nih ceritanya. Baca Alkitab tiap hari, di dalam keluarganya itu dia punya mesbah keluarga, berdoa tiap hari, datang ibadah setiap minggu begitu ya. Dan istilahnya jadi guru sekolah minggu, jadi liturgis dan lain sebagainya. Nah, satu ketika dia rindu sekali punya anak laki-laki. Kita hidup di dunia atau di Indonesia yang anak lelaki tanda kutip lebih tinggi derajatnya gitu ya. Karena di Indonesia khususnya di Medan beda dengan Padang ya. Padang itu perempuan yang lebih tinggi derajatnya gitu ya. Karena perempuan yang akan minang nanti laki-laki. Tapi kalau di Sumut atau rata-rata di Indonesia itu laki-laki yang punya derajat lebih tinggi. Jadi syukur kita laki-laki ya teman-teman ya. Yang laki-laki nih ya, kita punya derajat lebih tinggi gitu ya. Di Sumut, kalau di Padang ya enggak lagi begitu ya. Nah, jadi ibu ini itu sudah punya 2 orang anak perempuan. Jadi satu kali dia pengen punya anak laki-laki. Dia berkata, Tuhan, aku mau dong seperti Hana menginginkan Samuel begitu ya. Aku pengen dong punya anak laki-laki sebagai penerus marga gitu ya. Teman-teman nanti jadi ibu, jadi bapak pasti menginginkan anak laki-laki. Jadi singkat cerita, Tuhan mengabulkan doa ibu ini, seorang ibu ini. Tuhan mengabulkan. Tiba-tiba, ini ya singkat cerita ya, lahirlah anak lelaki. Dikasih nama, dibuat pesta, begitu ya, dibuat pesta. Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan anaknya, 1 tahun dia menikmati anaknya lucu, gemes dan lain sebagainya. Di tengah jalan, anaknya itu nggak bisa bicara, anak yang dimintanya dari Tuhan. Nggak bisa bicara, dicubit-cubit juga nggak bisa bersuara, nangis pun jarang begitu ya. Jadi pasti memiliki kelainan. Lalu dibawalah ke dokter, ternyata punya kelainan. Satu kali ada kelainan yang betul-betul membuatnya hingga kritis dan masuk ICU. Anak yang diinginkan oleh seorang ibu ini. Di dalam proses ICU, biasa orang masuk ICU sudah 2 kemungkinan, antara hidup atau mati gitu ya. Dia berdoa terus kepada Tuhan sampai satu ketika dokter bilang ini kemungkinannya hanya 80-20. Oke, masih berkata seperti itu, oke lah ya 80-20. Tetapi yang positif 80 adalah pasti meninggal. Dia langsung drop. Ibu ini langsung drop, langsung overthinking begitu ya. Gitu dapat situasi seperti overthinking. Tuhan, aku tuh pengen sekali ada penerus marga di keluarga ini. Kenapa Tuhan kasih yang cuma setahun lebih, lalu punya kelainan jantung ternyata teman-teman, dan harus masuk ICU. Sekarang pula 80% itu meninggal. Dia nangis dan lain sebagainya. Lalu di situasi overthinkingnya ibu ini malah menyalahkan Tuhan. Yang dahulu dia berkata, Tuhan baik, sampai buat satu persekutuan, satu syukuran begitu ya. Diubah langsung karena situasi ini. Tuhan jahat. Singkat cerita, bayi ini pun meninggal.
makin dia kecewa sama Tuhan, makin dia istilahnya ateis praktis. Memang dia Kristen, tetapi dalam kehidupannya dia nggak pernah lagi baca Alkitab, dia nggak pernah lagi berdoa. Di dalam pikiran, di dalam pengenalannya akan Allah, bukan Allah yang baik lagi, tetapi Allah yang jahat. Jadi ketika orang atau keluarganya berkata tentang Tuhan, nggak ada itu Tuhan itu, bullshit itu. Kenapa? Kenapa kamu seperti itu? Mungkin keluarganya tanya, kenapa? Iyalah, Tuhan kasih cuma setahun doang itu anakku bisa hidup. Setelah itu mati. Lalu nggak ada lagi yang dikasih. Ketika anaknya baru lahir lagi, ternyata perempuan juga begitu ya. Dia makin kecewa sama Tuhan. Jadi pola pikirnya, pengenalannya akan Allah yang sebelumnya baik, harusnya bertindak dengan baik. Tetapi setelah situasi yang seperti itu, kalau teman-teman jadi ibu itu, kira-kira apa yang teman lakukan? Teman-teman perbuat tindakan apa? Mungkin sama. Itulah pentingnya kita mengenal akan Tuhan. Karena itu pasti mempengaruhi pola pikir, bahkan tindakan kita, bahkan pengajaran kita mungkin ke anak-anak kita. Amin. Nah teman-teman, ini juga yang saya alami. Ketika saya belum bertobat, kan udah lihat video ya, atau ada yang belum lihat video itu? Video kesaksian? Oh belum lihat ya, coba nanti lihat di Instagram ya. Ada itu. 14 tahun saya tanya, Tuhan, kalau memang Tuhan itu baik, sama kayak bapak mamaku ngomong, kenapa Tuhan jadikan aku seperti ini? Beda dari teman-temanku. Itu yang saya rasakan, kecewa sama Tuhan. Jadi tindakannya apa? Dulu sebagai anak-anak, ya udahlah aku main warnet aja lah. Ya udahlah aku main futsal aja lah. Nggak ada itu, meskipun Kristen ya, nggak ada itu pergi ke gereja, istilahnya begitu, nggak ada. Bahkan di dalam pikiran saya, Tuhan itu nggak ada. Nggak ada. Di dalam agama manapun saya lihat sama. Kalau Tuhan baik, dia pasti kasih yang terbaik. Tetapi apa yang terjadi pada saya begitu ya. Tetapi setelah bertobat, saya merasakan bahwa pengenalan akan Allah itu penting, teman-teman. Jadi berpengaruh di dalam tindakan kita, bahkan kehidupan iman kita kepada Tuhan. Jadi pengenalan akan Tuhan itu sangat penting bagi kita. Untuk itu kita akan belajar hari ini satu kebenaran tentang Allah, Alfa dan Omega. Nah, pengenalan akan Allah itu penting di dalam teman-teman, tetapi sesuai dengan Alkitab. Tentang Alkitab katakan apa, itu bisa kita caplok sebagai pengenalan akan Tuhan. Contoh, bagi saya setelah bertobat, Tuhan itu adalah Bapa. Bagi saya Tuhan itu adalah seperti Bapa. Kenapa? Saya sebagai anak, saya kayak merengek gitu ya, merengek sama Bapak, aku mau ini, mau itu. Bapak yang baik pasti mengusahakan. Betul? Bapak yang baik pasti mengusahakan permintaan anaknya. Tetapi sesuai dengan kehendak bapaknya. Begitu ya. Contoh, ada anak-anak minta es krim begitu ya. Dia mau dikasih satu, mau minta lebih. Bapaknya pasti mengusahakan satu nih ya, karena kehendakku ini baik supaya nggak batuk begitu. Tapi kalau banyak, udah enggak gitu kan, kata bapak kan. Itulah Tuhan bagi saya. Karena di Alkitab juga berkata ya kan, engkau bisa mengenal seperti Bapa. Dan juga saya mengenal Tuhan sebagai sahabat. Kenapa? Karena Tuhan juga berkata dalam Alkitab, sahabat, engkau kujadikan bukan lagi musuh tetapi kupanggil sahabat. Karena apa? Bagi saya Allah itu selalu ada di situasi senang atau susah. Tapi kenapa saya ngomong sahabat? Kalau saya agak nyeleneh tingkahnya, sahabat juga bisa hukum saya kan? Bisa mungkin digaplok gini ya, gitu ya. Bisa mungkin dijewer, ini sini. Lain jalanmu begitu ya. Udah lari kau begitu ya. Nah, itu pengenalan akan Tuhan. Dan sesuai dengan Alkitab, karena Alkitab juga berkata, engkau bukan lagi musuhku tetapi sahabat begitu ya. Pengenalan akan Tuhan itu penting supaya apa yang menjadi tindakan kita sesuai dengan firman Tuhan. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Allah Alfa dan Omega. Ini kebenaran yang penting yang harus kita bersama-sama pelajari dan kita imani. Karena kita yakin Allah itu Allah yang hidup. Amin. Allah yang hidup, bukan Allah yang mati begitu ya, tapi Allah yang hidup. Yuk kita baca kisahnya di dalam Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai 17.
Lalu nanti di akhir ada Wahyu pasal 1 ayat 8. Kita akan baca bersama-sama secara bergantian. Saya mulai, nanti ayat Wahyu pasal 1 ayat 8 kita baca bersama-sama ya. Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai 17. Lalu Musa berkata kepada Allah, ini situasinya Musa ngomong sama Tuhan. Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apa yang harus ku jawab? Yuk, 2, 3 ya. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, aku sudah memindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bersama-sama ya. Wahyu pasal 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Amin. Nah, kalau kita melihat dari garis waktu, Allah berkata aku adalah aku, perjanjian lama ya, rentangnya itu sampai perjanjian baru. Wahyu pasal 1 ayat 8, di mana jemaat pada saat itu menerima surat, menerima kitab Wahyu dari Yohanes, dari penglihatan Yohanes. Dari rentan waktu itu aja mereka sudah mengalami penyertaan Tuhan ya. Nah teman-teman, banyak mungkin di dalam hidup kita, banyak mungkin orang-orang di sekitar kita berkata, atau kita sebagai anak-anak Tuhan yang baru baca Alkitab, kita baca PL, lalu kita baca PB, kok kayaknya lain Tuhannya, gitu ya. Di PL itu kayak Allah itu kejam kali, dikit-dikit bunuh begitu ya, dikit-dikit ini harus mati begitu ya. Tetapi di PB Yesus seakan-akan mengasihi sekali begitu ya, seakan-akan mengasihi sekali. Teman-teman, kita bisa melihat di dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai 7. Karena kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, Yesus Kristus. Sekiranya kamu mengenal aku Yesus, pasti kamu juga mengenal Bapakku, Allah Bapa. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Amin teman-teman. Jadi kita bisa mengenal Allah yang Esa, itu sebenarnya Esa, Allah yang Esa, Allah yang sama. Kita bisa mengenal Allah hanya melalui satu jalan, bukan berbagai jalan ya. Ingat ya, hanya satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau kita bisa simpulkan, Allah Alfa dan Omega itu sama dengan Yesus Alfa dan Omega. Karena di dalam ketritunggalannya Dia adalah Allah yang sama. Tetapi dalam pikiran kita mungkin Allah yang satu itu satu tu gitu ya. Tu satu ya satu begitu. Tetapi di dalam di dalam bahasa yang terbatas ini kita tidak bisa menggambarkan Allah. Tetapi bagaimanapun kita bisa mengenal Bapa Allah di dalam Yesus. Teman-teman sekalian, kita bisa melihat satu tokoh Yesus yang menjadi figur Allah di dalam dunia ini. Nah, nama itu penting ya. Nama itu penting atau merupakan atribut dari orang atau benda itu. Jadi teman-teman, banyak orang yang memberikan nama pada anaknya pasti dengan harapan besar, gitu ya, pasti dengan harapan besar. Nama dari akong saya itu Tan Sun Hwa ya, contoh ya, Tan Sun Hwa.
seperti bunga yang bermekaran. Tapi nama Indonesia saya, kalau aku tanya papa mamaku, ternyata itu versi mager. Yuda itu ternyata dari Wahyu sama Rosida, begitu ya. Wahyu akhirnya Yu, sama nama mamaku Rosida. Yaudah Yuda. Lalu pertamanya, yaudah anak pertama gitu. Tetapi dari akong saya itu penuh makna, mengindikasikan bahwa kira-kira anak ini pasti besarnya seperti itu, seperti bunga yang bermekaran begitu. Kita nanti ketika istilahnya punya anak, pasti kita pengen nama itu jadi indikasinya, gitu ya, indikasinya atau harapan, atribut dari anak kita itu. Dari kisah yang kita baca tadi, nama Allah itu penting karena mengidentifikasi suatu yang diberikan nama itu. Dan dari konteks teks yang kita baca tadi adalah tentang di mana Musa sedang diutus. Kalau kita lihat perikopnya ya, itu tentang pengutusan Musa. Jadi Musa itu diutus oleh Allah. Musa, kamu pergi memimpin bangsa Israel, membawa bangsa Israel yang dalam penindasan di Mesir pergi ke tanah Kanaan, lalu ke orang Het dan lain sebagainya tadi ya. Tetapi teman-teman, kalau kita jadi Musa, apa yang kita alami? Orang Israel ini lagi di dalam penjara istilahnya begitu ya, di dalam penjara, di dalam penindasan. Lalu Tuhan suruh misalnya, Yuda, pimpin ini bangsa ini keluar dari penindasan itu. Gak punya apa-apa dia. Memang di dalam dalam sejarahnya memang dia dari orang bangsawan begitu ya. Tapi saya yakin dan percaya pasti ada ketakutan, pasti ada kekhawatiran, pasti di dalam diri Musa, sehingga dia butuh namanya kekuatan. Dia butuh namanya pengharapan di tengah-tengah kekhawatirannya. Betul? Sama seperti kita. Ketika kita takut, kita butuh sesuatu yang pasti. Supaya apa? Supaya ketakutan kita itu pergi dan digantikan dengan sesuatu yang pasti, yang dapat mengokohkan iman kita sehingga kita bisa bertindak. Dan ketika Tuhan mengutus, kalau kita perhatikan ya Alkitab, ketika Tuhan mengutus tokoh-tokoh Alkitab begitu ya, pasti disertai dengan janji Tuhan. Amin. Contoh, ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan, Abraham sini, gitu ya, pergi nak, gitu ya, ke negeri yang akan kutunjukkan. Abraham lagi nggak tahu nih mau kemana. Tuhan nggak ngomong secara pasti, tetapi dia taat. Tapi ada janji Tuhan. Setelah ayat berikutnya, Tuhan berkata, ketika kamu pergi, ada janji Tuhan, yaitu apa? Kamu akan menjadi bangsa yang besar, akan jadi berkat. Itulah janji Tuhan ketika Tuhan mengutus kita. Saat ini juga teman-teman. Contoh lagi, ketika Allah mengutus Musa, tetapi kita lihat memang ada tadi ya di ayatnya 17, ada janji Tuhan. Aku akan menuntun kamu keluar dari Mesir, dan di bagian akhir ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini hanya sebagian kecil dari janji Tuhan. Tapi ketika Tuhan mengutus Musa, bagaimana aku harus menjawab orang Israel begitu ya? Tuhan jawab apa yang pertama kali? Firman Tuhan Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Dalam Inggrisnya I am that I am. Kenapa Tuhan gak kasih satu pengharapan? Aku adalah Allah yang menyertai engkau. Aku adalah Allah yang mengasihi engkau. Aku adalah Allah yang memelihara engkau. Tetapi di sini Tuhan berkata, Aku adalah aku. Kalau teman-teman jadi Musa, bingung nggak? Aku adalah aku. Apaan begitu ya? Aku adalah aku. Tapi ternyata teman-teman, kalau kita melihat, setelah saya meneliti, ternyata terdapat janji Tuhan di dalam satu kalimat, Aku adalah aku. Terlihat ya janji Tuhan ya, atau arti daripada aku adalah aku ini. Yang pertama, aku adalah aku itu berarti bahwa Musa percaya bahwa aku satu-satunya Tuhan. Karena tadi dibilang Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu sama.
Allah yang menyertai mereka dan akan menyertai kamu. Seperti itu ya, ada maknanya di dalamnya. Dialah satu-satunya yang menciptakan, karena aku yang menciptakan dunia ini. Karena Allah Paulus juga berkata, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia dan bagi Dia. Karena aku satu-satunya Tuhan yang jadi sumber di dalam hidupmu, hai manusia, begitu ya. Gak ada yang lain, cuman Tuhan yang bisa kasih sesuatu yang sifatnya sejati. Inilah aku adalah aku. Arti yang pertama yaitu akulah satu-satunya Tuhan. Jadi di dalam kata aku adalah aku, kita bisa melihat janji Tuhan di dalamnya. Yang kedua, aku adalah aku itu berarti Allah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Oleh karena itu Musa menulis kitab Keluaran ini, dia merujuk kepada satu namanya yang kita baca tadi, Wahyu pasal 1 ayat 8, merujuk ke sana tentang Allah Alfa dan Omega. Kalau kita lihat Alfa dan Omega itu adalah alfabet dari Yunani. Jadi kalau kita kan A, B, C, D, E sampai Z. Kalau Yunani Alfa, Beta, Gamma, Delta begitu ya. Menggambarkan situasi yang saat itu istilahnya banyak dipakai. Dari Alfa, dari sesuatu yang awal sampai yang akhir. Ini menggambarkan bahwa Dialah Allah dan yang di awal dan yang di akhir. Karena segala sesuatu di dalam hidup ini berawal dari Dia dan berakhir kepada Dia. Segala sesuatu dalam hidup ini berawal dari Tuhan dan pasti menuju kepada Tuhan. Ini menandakan aku adalah aku, teman-teman sekalian. Karena Dia Allah yang mencipta yang di awal dan yang akan memberi penghakiman di akhir. Jadi ini menandakan bahwa kamu gak usah takut Musa. Aku ada di awal dan di akhir. Aku pasti tahu kemana jalanmu, begitu kepada Musa. Dan yang terakhir, aku adalah aku. It means Allah yang tidak berubah. Teman-teman, kita percaya Allah kita adalah Allah yang dekat, Allah yang imanen, bukan transenden gitu ya, yang jauh kali bukan. Tapi Allah yang dekat. Bahkan Alkitab berkata, kalau kamu mau ngomong sama Tuhan apa? Tutup pintu kamarmu, berdoa. Bukan buka pintumu, keluar ngomong Tuhan, begitu bukan ya? Apalagi pakai speaker begitu ya, bukan seperti itu ya. Tapi kamu masuk ke dalam sendirian, tutup pintumu, ngomong hati ke hati sama Tuhan. Kita mengenal Allah yang dekat dan Allah yang kekal, yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Amin. Kita percaya Allah seperti itu, karena Dia adalah Allah yang roh. Dalam ruang dan waktu di dunia ini semua bisa berubah. Semua bisa berubah. Termasuk sikap Dia kepadaku, contoh gitu ya. Termasuk sikap pacarku ke aku. Termasuk apalagi semuanya. Semuanya bisa berubah. Apapun yang di bumi pasti berubah, karena bumi aja bergerak terus ya. Kalau nggak bergerak kita jatuh tak kemana-mana begitu ya. Semuanya berubah. Situasi bisa berubah. Pacar kita yang harusnya sayang sama kita pun bisa berubah. Suami kita bahkan bisa menyelingkuhi kita. Semuanya bisa berubah. Tapi satu hal yang pasti, ketika Tuhan berkata, Musa, aku adalah aku, itu berarti aku adalah Allah yang tidak akan berubah, yang kekal, yang menyertai kamu. Bayangkan ya teman-teman ya, di tengah-tengah kekhawatiran Musa, bahkan orang Israel waktu itu lagi ditindas mau keluar. Bayangkan ya kalau ketangkap ya. Makanya kita lihat di dalam sejarahnya, mereka mau ditangkap harus terbelah laut itu supaya lepas atas pernyataan Tuhan. Kalau mereka setengah-setengah untuk keluar, mereka mati, binasa begitu ya. Dicucuk, ditembak, dipanah semua lah ya, pasti mati. Di tengah-tengah ketakutan, tetapi di tengah-tengah penindasan juga, Tuhan berkata demikian kepada mereka. Aku adalah Allah yang satu-satunya. Aku adalah aku. Aku adalah Allah yang awal dan yang akhir. Dan aku adalah Allah yang tidak berubah. Amin. Teman-teman sekalian, Allah adalah Allah yang selalu menepati janjinya, karena Dia tidak berubah. Termasuk kasihnya kepada kita lewat penebusannya di atas kayu salib, menyelamatkan kita yang berdosa. Makanya firman Tuhan berkata apa? Tuhan gak menebus kita
waktu kita kudus, bukan gitu ya. Tapi Tuhan menebus kita, dikatakan Rasul Paulus, selagi kita masih berdosa. Karena Allah tetap Allah yang memegang janjinya. Aku menyelamatkan engkau, tetap menyelamatkan engkau. Bukan aku menyelamatkan engkau, tapi lu kayak gitu, gak jadilah gitu ya. Gak mungkin Tuhan seperti itu, karena dia Allah yang tidak berubah. Kalau Allah kita adalah Allah yang berubah, Allah yang kemudian, kacau kita gitu ya, kacau. Dalam kehidupan kita lebih banyak mengecewakan Tuhan. Baca Alkitab 5 menit dah, waduh, berat kali mata ini begitu ya. Tapi kalau scroll TikTok bisa 3 jam 4 jam begitu ya. Bisa 3 jam 4 jam. Kalau Tuhan kemudian Yuda pindah ke tebing begitu ya. Pindah ke tebing. Bisa aja. Tapi Allah yang kita kenal adalah Allah yang mengasihi kita, Allah yang kekal, tidak pernah berubah, teman-teman sekalian. Amin. Jadi ini, aku adalah aku, berarti akulah satu-satunya Tuhan, Allah yang awal dan yang akhir, dan Allah yang tidak berubah, teman-teman sekalian. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan ketika Musa diberikan satu kalimat tentang Tuhan, aku adalah aku. Ini ada 3 unsur ini. Akulah Tuhan yang satu-satunya, Allah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, dan Allah yang tidak berubah, teman-teman sekalian. Jadi di dalam makna aku adalah aku, bukan buat kita pusing. Kenapa Tuhan ini ngomongnya gitu ya? Bukan akulah satu-satunya Tuhan. Karena di dalam keunikan Tuhan menjelaskan kepada kita, Tuhan pakai sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk alfabet itu, tentang Alfa dan Omega. Tuhan pakai menggambarkan bagaimana dia yang kompleks, dia yang tidak bisa dipahami, begitu ya. Begitu banyak yang bisa kita kenal di dalam dia, teman-teman. Tetapi kita belajar 3 hal ini. Aku adalah aku, satu-satunya Tuhan. Akulah yang awal dan yang akhir, dan Allah yang tidak berubah. Amin. Nah, teman-teman sekalian, kalau Allah itu berubah-ubah, gawat hidup kita, teman-teman. Jadi kalimat aku adalah aku itu menunjukkan bahwa Tuhan yang satu-satunya, yang adalah sumber dari segalanya, Tuhan yang tidak berubah, amin, dan Tuhan yang berkuasa atas bumi dan surga. Sehingga di dalam nama ini Tuhan menunjukkan siapa Tuhan. Betul ya? Dia menunjukkan siapa Tuhan, siapa dirinya, yaitu Tuhan yang dahsyat, yang memberikan kepastian dan harapan di dalam hidup orang yang mengikut kepada Tuhan. Jadi kalimat inilah yang menjadi pengenalan Musa kepada Tuhan, teman-teman. Jadi di tengah-tengah kekhawatiran, ketakutan Musa, bangsa Israel pada saat itu, dia mendapatkan penghiburan. Aku adalah aku, berarti aku memiliki Tuhan yang satu-satunya, Tuhan yang benar. Karena ada juga lagunya, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Itulah pengharapan, keyakinan yang kokoh yang Musa rasakan. Pengenalan itulah yang indah ya teman-teman ya. Kalau kita benar-benar memahami, merenungkan firman Tuhan. Dan kalau kita lihat bukan hanya Musa yang di dalam konteks sedang menderita, sedang di dalam kegalauannya, di dalam kekhawatirannya. Kalau kita baca ya ayat, kalau kita pelajari tentang Wahyu, Wahyu itu ditulis oleh Yohanes di dalam penglihatannya yang ilahi. Lalu dia menuliskan kitab Wahyu itu, dia kasih kepada jemaat yang sedang tertindas juga, teman-teman. Jadi Yohanes itu menuliskan kepada jemaat yang tertindas. Jadi jemaat atau pengikut Tuhan atau orang percaya yang percaya kepada Kristus, yang kurang lebih mereka hidup 50 sampai 90 tahun kebelakangannya Yesus mati dan bangkit, mereka lebih beriman kepada Yesus yang adalah raja, bukan beriman kepada kaisar. Sebagai kaisar marah dong begitu ya. Kau ini rakyatku tinggal di negeriku, tapi kau ini malah enggak mendengar perkataanku, kaisar.
Jadi mereka mendapatkan penindasan juga teman-teman. Ketika Yohanes menuliskan wahyu ini kepada jemaat mula-mula begitu ya, mereka mengalami penindasan. Dan kalau saya baca penindasannya itu super gila duper gitu ya. Pertama, bentuk penindasannya teman-teman, kalau kita perlu tahu teman-teman, kalau kau nggak nuruti perintahku, sini lu Vincent gitu ya contohnya, sini ikut, masukkan ke stadion, masukkan singa, beradulah kau di situ. Kalau kau nggak mendengarkan kaisar, pernah bayangkan kita berada di posisi itu teman-teman semuanya? Kita dalam penindasan dan kita butuh yang namanya pengharapan. Bentuk penindasan kedua lebih mengerikan lagi. Kamu mau dengarkan aku enggak? Misalnya aku sebagai kaisar. Kamu mau dengarkan aku enggak? Enggak, aku lebih percaya kepada Yesus. Ambil, diikat di tiang, dibakar. Jadi obor di malam hari. Itulah bentuk penindasan dan iman mereka kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan kepada mereka, kalau kita bisa melihat tadi, akulah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang sudah ada, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Aku tetap Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi. Teman-teman pernah sadari gak sih hidup kita ini cuma paling sampai 70 tahun paling kuat begitu ya. Dan firman Tuhan di atas 70 tahun sisanya penderitaan begitu. Dia Allah yang kekal memberikan pengharapan ini. Aku yang udah ada, yang sekarang dan yang akan datang. Aku udah ada di dalam kerajaanku. Jadi bentuk penindasanmu di sini, bentuk kekhawatiranmu di dunia ini, itu tetap aku tahu. Dan rumahmu bukan di sini, tapi di surga, bersama-sama dengan aku di dalam kekekalan. Jadi Tuhan memberikan penghiburan, baik kepada orang Israel di dalam penindasan, kepada Musa yang sedang khawatir memimpin bangsa Israel, dan kepada jemaat mula-mula yang bertahan di dalam imannya sekalipun di dalam penindasan. Jadi teman-teman, kita belajar hari ini tentang Tuhan Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang adalah sumber, yang adalah Allah yang kekal, yang dahsyat berkuasa di bumi dan di surga. Karena kita bisa melihat Dia menciptakan bumi ini, bahkan Dia yang nanti akan datang menghakimi setiap kita, begitu ya. Lalu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai kondisi kita, situasi kita saat ini, begitu ya. Mungkin bentuk penindasannya beda. Mungkin penindasannya mental health gitu ya, mental yang terganggu begitu ya. Di dalam kita memimpin, di dalam situasi yang buruk di pekerjaan kita mungkin ya. Mungkin di apapun kondisi, mungkin di kegalauan keekonomian, perekonomian begitu ya. Tetap percaya bahwa Tuhan yang punya semesta ini, yang berkuasa, yang ada di awal dan yang akhir, tetap menyertai kamu, tetap punya rancangan buat kamu. Tugas kita sebagai anak Tuhan adalah percaya dan semakin mengenal Dia. Amin. Katakan kiri kanan, percaya dan semakin mengenal Dia. Percaya dan semakin mengenal Dia. Tentunya lewat firman Tuhan ya teman-teman ya. Tentunya lewat firman Tuhan. Alkitab yang kita pegang akan membawa pengenalan kita tentang Tuhan yang benar. Hari ini kita belajar tentang Allah, Alfa dan Omega. Saya mengharapkan kita semua boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Nah, setelah kita sudah mengenal bahwa kita punya pengenalan akan Allah yang benar, tindakan kita harus benar ya. Nah, setelah kita belajar bersama-sama tentang Allah yang kekal, yang ada dan yang akhir, yang awal dan yang akhir, seharusnya ketika kita sudah mengetahui ini tentang aku adalah aku, yang awal dan yang akhir, yang tidak berubah, yang kekal, seharusnya pengenalan kita akan Tuhan tentang Alfa dan Omega, Allah yang tidak terbatas, Allah yang kekal, seharusnya membuat kita yang pertama takut melakukan dosa. Kira-kira masuk akal gak? Setelah kita tahu, setelah kita kenal di dalam khotbah ini, dan mungkin teman-teman saya rindu untuk mendalami lagi Alkitab ya. Semakin kita mengenal Tuhan yang kekal, yang di dalam roh, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, seharusnya membuat kita takut melakukan dosa. Sekalipun di dalam kamar kita, dimanapun begitu ya. Karena Allah adalah Allah yang kekal dan Allah yang tidak berubah.
Teman-teman, kita harus mengerti, seharusnya ketika kita sudah mengenal akan Tuhan, seharusnya membuat kita takut melakukan dosa. Kedua, ketika kita sudah tahu Allah yang tidak terbatas oleh waktu, ruang, yang bagi kita 10 tahun lalu adalah waktu yang panjang kepada 10 tahun ini, tetapi bagi Allah itu nggak ada begitu ya, karena tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Seharusnya membuat kita menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Karena kita terbatas. Saya hanya bisa melihat sampai pintu itu begitu ya. Setelah itu sampai waspada dan lain sebagainya nggak kelihatan. Tetapi Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, yang tahu bahkan ending of our life, ending dari hidup kita begitu ya. Harusnya kita percaya menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Tapi realitanya apa? Kita masih pikir, oke, aku mau financial freedom supaya hidupku nanti di masa pensiun bahagia. Emang lu tahu sampai kapan hidup begitu kan? Tuhan tahu sampai kapan kamu hidup, apa yang kamu akan lakukan, apa yang akan kamu hadapi. Tapi kita milih terkadang pikiran kita. Makanya setelah kita mengenal Tuhan Alfa yang Omega, Allah yang tidak terbatas, harusnya membuat kita menyerahkan hidup kita lebih lagi dipimpin oleh Tuhan. Amin. Yang ketiga, terakhir nih ya. Terakhir, akan membuat kita melakukan tugas panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Karena Dia yang tahu rel yang sesungguhnya. Karena Dia yang buat rel sesungguhnya. Tapi kita malah buat rel-rel sendiri yang tujuannya bisa ke Aceh gitu ya, padahal tujuan Tuhan bisa harusnya ke tebing dekat, tetapi kita milih buat rel langsung nih ke Aceh. Seperti itu. Seharusnya ketika kita sudah mengerti bahwa Tuhan yang tidak terbatas oleh waktu, Dia yang menciptakan langit dan bumi, Dia yang menciptakan kita, Dia sudah merancang semuanya. Dan harusnya kita melakukan tugas dan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Kita sebagai orang percaya, kita punya tugas. Ketika kita ditebus oleh Tuhan, bukan berarti kita hongkang-hongkang kaki masuk kerajaan surga gitu ya. Enggak. Tapi ada tugas, khususnya amanat agung. Apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka. Tapi ada janji Tuhan apa? Janji Tuhan yang terakhir, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Harusnya membuat kita melakukan tugas panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Menjalankan amanat agung. Salah satu. Kedua, menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat. Begitu ya. Harusnya itu yang kita kerjakan sebagai kita orang-orang percaya yang sudah ditebus. Contohnya lagi, janji Tuhan ketika Tuhan minta, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Janjinya apa? Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepada kita. Semuanya akan ditambahkan. Jadi cari dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu apa tugas dan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dalam terjemahan bebasnya ya, cari dahulu apa yang Tuhan mau, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kebanyakan kita nyari apa yang ditambahkan itu ya kan? Nyari apa yang ditambahkan dulu, kebenarannya tidak. Tetapi yang kita sudah belajar beberapa lama ini, dunia hanya bisa mengasih sesuatu yang semu sifatnya, tidak kekal. Tapi Allah yang kita kenal, Allah yang tidak pernah berubah, yang kekal, pasti memberikan sesuatu yang sejati. Jadi teman-teman sekalian, kita udah belajar nih. Ketika kita belajar, kita juga ada nih tugas nih. Dan seharusnya kita seperti apa? Nih, 3 hal ini harus kita ingat. Takut melakukan dosa, pasti kita harus semakin menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan, dan melakukan tugas panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi, kalau kita saat ini khawatir, takut, bahkan merasa ditindas begitu ya, ada janji Tuhan, ada kebenaran tentang Tuhan yang menyertai kita
senantiasa sampai akhir zaman. Karena Dia Allah yang dari awal sudah ada dan yang akhir nanti pasti ada. Allah yang dekat dengan kita gitu ya. Kalau kita lihat bahwa orang-orang ngomong 2023 gelap begitu ya, termasuk kita juga mengalami juga gelap begitu ya. Percaya hari ini Tuhan tetap ada. Tuhan tetap ada. Dan kalau kita sudah mengenal Tuhan dengan baik dan benar, situasi yang bagaimanapun, berdasarkan pengenalan kita akan Tuhan, akan membuat tindakan kita seperti apa yang kita kenal tentang Tuhan. Jadi pengenalan kita akan Tuhan itu penting, teman-teman sekalian. Amin. Hari ini kita belajar ya tentang Allah yang awal dan yang akhir. Itu serahkan hidup kita sama Tuhan. Karena Dia yang tahu ending of our life, apa yang harus kita kerjakan. Jangan ini lagi ya, jangan sok-sok lagi ya. Manusia ini memang sok memang ya, sok memang. Termasuk saya gitu ya, sok-sok tahu gitu ya. Begitu ya. Ya kan? Sok-sok tahu manusia ini. Tapi kita kepo juga ya. Nah, jadi kita hari ini belajar Tuhan yang tahu, Tuhan yang kekal, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang bahkan tahu kita harus ngapain di dunia ini. Kita malah serahkan diri kita pada otak kita. Jangan. Kita serahkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Amin. Karena Dia adalah Allah ya, yang Alfa dan Omega. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu memberikan satu kebenaran bahwa Engkau adalah Allah yang benar. Engkau Allah yang menciptakan dunia ini, menciptakan kami. Hari ini kami boleh melihat bahwa Engkau juga memberikan janji-Mu. Engkau adalah Allah yang akhir. Tuhan, hari ini mungkin kami mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan di tengah-tengah dunia yang semuanya berubah. Namun kami percaya hari ini kepada janji-Mu, kepada kebenaran-Mu bahwa Engkau Allah yang kekal, yang selalu ada bagi kami. Tuhan, biarlah kami boleh mengenal Engkau semakin dekat lagi, semakin dalam lagi, supaya apapun yang menghadapi kami, situasi apapun di dalam hidup kami boleh bertindak sesuai kami mengenal Engkau. Karena Engkau yang punya hidup kami, Engkau yang punya semesta ini ya Tuhan. Tolonglah kami di dalam pergumulan kami menggunakan akal kami atau menggunakan Engkau Tuhan, atau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Inilah pergumulan kami. Tolong Tuhan, Roh Kudus Tuhan selalu mengingatkan kami, selalu membawa kami untuk kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Karena Engkau adalah satu-satunya sumber sejati bagi hidup kami. Firman Tuhan sudah diberitakan, biarlah boleh tertanam di hati kami ya Tuhan, dan boleh bertumbuh dan berbuah. Di dalam Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan. Teman-teman, Allah adalah Alfa dan Omega, Allah yang awal dan akhir, tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Ya, kita harus percaya seperti firman tadi sudah katakan, kita harus menyerahkan hidup kita dan kita percaya setiap dalam hidup kita jalankan panggilan hidup kita. Oke, saatnya kita memberikan persembahan, namun sebelum itu mari kita bersatu dalam doa dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu Tuhan, untuk makanan rohani yang hari ini kami makan Bapa. Biarlah Tuhan, makanan hari ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Dan Tuhan, terima kasih Tuhan, kami masih diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah Tuhan. Engkau dari dulu hingga dengan sekarang, Engkau kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami selalu ada dan selalu baru. Terima kasih Bapa. Sebentar juga kami akan memberikan Tuhan persembahan, berikan dari sebagian kami Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, kami hari ini memberi karena kami diberkati Bapa. Terima kasih Bapa, berkati juga teman-teman yang akan memberi, biarlah Tuhan Kau membalas berkali-kali lipat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita akan angkat lagu pujian, Bukan Terbang bersama. Firman Tuhan menjadi berita bagi kaki kita dan menjadi terang bagi jalan kita. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, janji-Mu
bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini di awal lagi. Firman-Mu Tuhan, beda bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Sama saya undang teman-teman kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu kali ini. Ku kan terbang bersama-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sobat MBC yang terkasih, mari kita pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.